Oke, baik ya. Jadi tadi sudah sampaikan oleh Pak Indra, ya tidak hanya sekedar memahami teori saja, harapannya juga bisa memberikan ya pandangan atau memberikan sebuah masukan ya terkait dengan di proses perkuliahan ini. Jadi Anda memberikan pendapat dan sebagainya. Ya tadi seperti yang disampaikan, tidak ada yang benar dan salah di sini, tapi memberikan sebuah pandangan terkait dengan materi yang telah diberikan itu juga merupakan bagian dari interaksi ya. Jadi ini juga harus dilatih ya, harus dilatih oleh mahasiswa. Atau yang dari Zoom, silakan mungkin bisa menggunakan chat ya atau Betul. raise Ya, hand ya, silakan menggunakan bisa chat juga. langsung dilakukan. Enggak, silakan. Atau yang kelas ini silakan. Ada yang mau memberikan pandangan terkait dengan pemanfaatan aplikasi ya CSM yang saat ini mungkin sudah pernah Anda lakukan atau Anda lihat ya mungkin dari kegiatan-kegiatan terkait dengan pemanfaatan aplikasi tersebut. Ya, saya kira di PT Pertamina juga memanfaatkan hal tersebut ya Pak Indra ya, terkait dengan Iya, adanya hampir aplikasi BUMN juga sama ya. pembatasan, iya pembatasan misalnya pembatasan kuota Pertalite misalnya ya. Itu kan juga termasuk bagian dari eh, CSM juga kan, Pak Indra? Atau berbeda itu Pak Indra? Terkait dengan pemanfaatan aplikasi di PT KAI misalnya, KAI Akses, apakah itu juga termasuk bagian dari aplikasi pendekatan kepada customer? Suaranya belum terdengar. Silakan Pak Belum Indra. ada suaranya. Ini tadi sempat apa namanya? Sempat terputus di komputer depan. Oke, silakan. Iya, tadi yang saya sudah sampaikan Pak Indra ya, ada beberapa Oh BUMN iya. yang telah membuat sebuah aplikasi yang mendekatkan kepada customer. Salah satunya adalah PT KAI, kemudian PT Pertamina. Apakah itu juga termasuk bagian dari CSM, Pak Indra? Ya. Jadi kan sekarang kalau kita booking di Kereta Api Indonesia ada KAI Akses. KAI Akses. Hmm. Akses. Nah, itu juga salah satu cara untuk si perusahaan ini, Kereta Api Indonesia, memberi kenyamanan ataupun memberi fasilitas kepada customer. Di mana misal nih ada pesaingnya kereta api gitu, ada kereta api luar terus beroperasi di Indonesia. Kebetulan kereta api sekarang kan cuma kereta api Indonesia. Nah, kalau misalkan ada pesaingnya, terus si pesaingnya ini belum punya aplikasi yang memudahkan untuk booking, pemesanan, dan yang lainnya, sementara KAI udah punya, itu customer kan merasa diberi fasilitas, kenyamanan, dan eh, seperti di bahasan minggu lalu, itu akan membuat customernya merasa diperhatikan, kemudian jadi customer loyal. Dan setelah itu customernya akan mulai cerita ke teman-temannya bahwa, oh, di sini aja pesan tiket dia sudah nyediain fitur yang oke, kemudian eh, udah ada aplikasinya, kemudian rutin ngasih diskon gitu misalkan, atau ada promo-promo tertentu dibandingkan kompetitornya.
Nah, itu juga jadi bagian salah satu untuk eh, menarik customer baru atau menjaga customer yang existing, yang lama, dengan memberikan fasilitas, layanan, dan yang lainnya. Itu juga bisa dipakai, itu juga termasuk ke dalam CRM-nya, karena cara memaintain customer-nya dengan cara memberikan pelayanan sesuai dengan keadaan saat ini atau teknologi saat ini, seperti itu. Itu Iya, juga bisa dipakai. iya. Mungkin ada Oh, contoh lain, satu lagi dari teman-teman, eh, boleh pakai BUMN, boleh pakai perusahaan swasta atau rumah sakit atau institusi pendidikan, silakan. monggo silakan. Kalau Ini pastinya sudah kalau pernah belanja ya, belanja di Matahari atau belanja di salah satu perusahaan retail, ya. Pernah nggak belanja? Pernah, oke ya. Nah, biasanya juga perusahaan akan mencoba untuk mendekatkan ke pelanggan dengan cara apa? Nah, salah satunya membuat member. Nah, member itu ya nanti akan menjadi sebuah bagian dari aplikasi. Jadi kalau Anda belanja di akhir ya proses belanja pasti Anda akan ditanya ya membernya ada, membernya punya. Nah, biasanya nanti juga perusahaan itu akan memberikan sebuah potongan ya, bisa saja diikutkan undian dan juga bisa juga dimungkinkan untuk apa? Untuk bisa memberikan sebuah notifikasi di perangkat smartphone Anda ya untuk mau belanja kembali. Kira-kira seperti itu ya Pak Indra ya. Bisa demikian nggak Pak Indra ya itu? betul, Iya, betul. Itu juga bisa salah satu strategi perusahaan untuk mengimplementasikan CRM sehingga tetap menjaga hubungan baik dengan customer-nya. Jadi tidak hanya produknya saja yang diperbagus, misalkan contoh tadi Matahari ataupun eh, apa namanya perusahaan-perusahaan retail, tidak hanya produknya yang diperbagus dari sisi mutu dan stoknya, tapi juga dari sisi hubungan ke pelanggan. Gitu. Jadi sebagus apapun produknya, kalau misalkan hubungan ke customer jelek, misalkan ya customer nggak akan mau datang lagi gitu. Kecuali memang dia satu-satunya produknya ada di dunia, mungkin akan dicari meskipun pelayanan jelek. Tapi kita berbicara di dunia saat ini, kompetitor di usaha sejenis itu rata-rata sudah ada. iya, Jadi cara yang perusahaan lakukan ya dengan maintain customer-nya dengan cara memberi reward, memberi voucher, memberi notifikasi untuk belanja lagi, untuk memberikan potongan harga dan yang lainnya seperti itu. iya, Dan contoh lainnya misalkan seperti di maskapai penerbangan gitu. Ada beberapa perusahaan maskapai dia memberikan reward berupa miles penerbangan. Bahkan ada yang memberikan lunch gratis, eh, bisa istirahat di sana, kemudian bisa dapat upgrade ke first class tanpa harus bayar lagi. Nah, itu kan cara-cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk memaintain customer-nya supaya tetap bisa menggunakan jasa ataupun membeli produk perusahaan tersebut. Nah, itu contohnya kalau perusahaan-perusahaan besar. Mungkin nanti teman-teman bisa explore lagi, khususnya perusahaan-perusahaan yang mungkin di sekitar kalian yang sudah menerapkan itu, atau mungkin perusahaan besar juga nggak masalah. Karena nanti dari sekarang saya sampaikan, teman-teman akan punya project untuk membuat sebuah luaran berupa artikel ataupun video, nanti saya akan diskusi dengan Pak Dedi, terkait sistem informasi manajemen. Salah satu dari topik yang ada saat ini. Entah itu CRM, SCM, ERP yang minggu depan, atau yang topik-topik selanjutnya. Itu. Itu tujuannya untuk menguji eh, pemahaman kalian terhadap mata kuliah ini, sekaligus juga membuat UPS Tegal itu punya luaran khususnya dari sistem informasi manajemen dan bisnis digital ini, punya luaran yang bisa digunakan oleh orang lain gitu. Bisa jadi sekarang ada orang lain di luar yang pengen belajar mata kuliah ini, tapi kalian yang lebih dulu belajar gitu. Kalian lebih dulu belajar, kemudian kalian buat sebuah produknya berupa video learning ataupun artikel yang nanti akan dipakai oleh adik-adik kalian atau teman-teman kalian yang belum belajar ini. Seperti itu.
Dan tentu saja dari sisi kampusnya sendiri, UPS Tegal itu akan makin banyak dilihat, diliput ataupun dinotis oleh orang-orang luar bahwa oh ternyata produknya bagus nih, udah mulai mahasiswanya mulai create produk dalam bentuk video ataupun artikel seperti itu. Seperti itu sih kurang, kurang lebih nanti outputnya. Nanti Ya, detailnya akan ya. mungkin saya diskusi dengan Pak Deddy. Oke. Nanti ini sudah saya sampaikan kemarin Pak Indra. Oke, Jadi harapannya nanti setelah mungkin setiap sesi ya saya minta untuk ada artikel atau yang disampaikan ini diwujudkan dalam bentuk artikel atau sebuah video gitu ya. Jadi nanti pada akhir perkuliahan ya ini saya sampaikan kemarin, mudah-mudahan bisa bisa dibuat oleh teman-teman mahasiswa ya. Jadi siap ya kemarin ya. Paling tidak disiapkan satu artikelnya dan saya janjikan juga untuk bisa kami publikasikan ke media massa Pak Indra. Jadi monggo silakan. oke, siap. Ini dari teman-teman Siap. bisik, mungkin dari teman-teman mahasiswa manajemen maupun akuntansi ya silakan. Nanti ini bisa berkoordinasi dengan dosennya ya. Dan itu apakah menjadi bagian dari tugas untuk mengikuti kegiatan ini ya silakan. Tapi kami dari dosen juga sudah sepakat nanti kalau ada artikel yang bagus bisa kita publikasikan ke media massa. Saya kira itu Pak Indra untuk Siap. kegiatan. Jadi harapannya ada luarannya ya baik itu dalam bentuk artikel atau mungkin dalam bentuk video. Gitu Pak Indra. Ya. Baik. Oke, itu sebagai pengingat dan minggu depan nanti kita juga akan selalu bahas mata kuliah sebelumnya untuk refreshment. Dan tolong siapkan juga artikel mungkin sebagai bahan untuk memulai materi baru. Gitu. Oke, ya, Baik, saya akan mulai materinya. Lanjut untuk materi sekarang terkait SCM. Saya akan share ya. Terima screen. kasih. Ya, silakan Pak Indra. Sebentar. Baik, saya akan mulai perkuliahan terkait sistem informasi manajemen, bahasan tentang SCM atau Supply Chain Management, sistem informasi manajemen, supply chain management. Em, tentang topik pemanfaatan sistem bisnis perusahaan, khususnya di supply chain management. Nah, sebelum lanjut ke apa namanya yang lebih advance, kita perlu tahu dulu pengertiannya. Dan juga nanti saya akan sampaikan beberapa pendapat dari ahli terkait supply chain management. Ini adalah teori-teori yang bisa teman-teman pakai, namun tidak hanya terlepas dari teori ini ya sebagai apa namanya acuan buat teman-teman mengetahui apa sih SCM itu. Nah, SCM atau Supply Chain Management dari bahasanya kalau kita bedah gitu ya, Supply Chain Management. Supply kan eh, namanya apa namanya supply demand kan ada istilahnya kalau di dunia ekonomi supply demand kebutuhan dan permintaan. Kemudian chain ini kalau di Indonesia kan rantai. Kemudian manajemen ya pengelolaan. Jadi bagaimana pengelolaan eh, untuk menangani berbagai aliran barang atau informasi dan layanan dari awal hingga akhir dalam rantai pasok atau supply chain sehingga kita bisa buat satu kesimpulan besar. Dari bahasanya aja kita sudah dapat gambaran bahwa ini adalah cara atau pendekatan yang ditawarkan oleh atau bisa diambil oleh sebuah perusahaan untuk mengelola aliran barang, informasi, dan layanan dari awal hingga akhir. Nah, bayangkan seperti ini. Sebuah perusahaan itu kan ada kalau yang kita lihat sekarang yang paling paling kecil ya, yang retail. Anggaplah tadi kita sudah sebut Matahari gitu. Dia kan sebagai retail dia menjual baju gitu.
terus baju, celana, sepatu dan yang lainnya itu dijual di Matahari. Nah, teman-teman pernah berpikir nggak dari mana sih sumber baju ini, dari mana sih sumbernya celana dan sepatu ini? Karena yang kita lihat di Matahari itu adalah bagian dari akhir dari rangkaian rantai pasok ini. Udah sampai sisi konsumen. Itu adalah bagian akhirnya. Nah, em, penting untuk mengetahui bagaimana SCM itu bekerja, seperti kita memahami dari mana sih sumber baju, celana, dan sepatu ini. Nah, kalau kita tarik ke belakang, Matahari kan tersebar di beberapa kota ataupun di beberapa daerah. Nah, dari sana, sebelum sampai ke daerah-daerah itu atau kota-kota tersebut, dia ada yang lebih tinggi lagi pengepulnya, gitu. Atau bagian yang apa namanya mengumpulkan atau gudangnya atau warehouse-nya. Di mana di sana eh, kalau kita tarik lagi ke belakang itu ada bagian pengepakan, ada bagian penyortiran dan sebagainya. Kalau kita tarik lagi mundur ke belakang, di sana ada produsennya, produsen yang menjahit baju, entah itu menjahit dengan cara manual ataupun otomatis menggunakan mesin. Kemudian tarik lagi ke belakang, di sana ada produsennya dari sisi produsen benang, kemudian tarik lagi ke belakang ada produsen yang lainnya sehingga seluruh satu rangkaian itu bisa terjadi. Nah, itu yang disebut dengan supply chain. Nah, bayangkan kalau misalkan pernah nggak teman-teman ketika belanja dimanapun, mungkin di retail yang lebih kecil, misalkan seperti Alfamart, Indomaret, ataupun Circle K, atau mungkin retail untuk convenience store, kalian cari barang atau minuman atau makanan, ternyata di sana nggak ada. Eh, Terus besok ke sana lagi, kok nggak ada. Baru seminggu lagi baru barangnya ada. Misalkan kalian cari minuman tertentu yang kalian favorit, oh setiap setiap minggu saya beli, tapi begitu saya mau cari kok nggak ada stoknya, kok lama restock. Nah, itu berarti eh, di salah satu siklus supply chain itu ada gangguan. Yang mana bagi sebuah perusahaan gangguan yang ada di salah satu rantai supply chain itu merupakan eh, sebuah apa namanya ketidakuntungan, yang mana kan dampaknya udah jelas tuh. Di salah satu supply chain aja ada gangguan, dampaknya jelas, barangnya tidak jadi dibeli oleh konsumen ya. Barang yang nggak ada, gimana konsumen mau beli? Nah, itu bisa dipakai sebagai gambaran bahwa eh, supply chain adalah satu rangkaian yang tidak boleh putus dan tidak boleh ada gangguan untuk menjamin perusahaan mendapatkan benefit dari produk yang ada ataupun jasa yang ada. Dan eh, termasuk juga setiap elemen-elemen yang dilewati oleh supply chain ini juga akan mendapatkan ketidakuntungan tadi kalau misalnya data terganggu. Seperti itu. Nah, SCM ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian semua aktivitas terkait, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk kepada pelanggan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing perusahaan. Oke, mungkin kita bisa sebut merek, misalkan eh, Coca-Cola dan Sprite, itu misalkan. Hmm, Mungkin ini misal ini dua perusahaan yang berbeda. Misalkan ini dua perusahaan berbeda, kemudian si Coca-Cola ini juga menggunakan rantai pasok. Kemudian si Sprite ini juga menggunakan rantai pasok. Nah, di satu titik, di salah satu dari produk ini, misalkan si Sprite ini ada kendala di pengiriman. Pengirimannya karena dia pakai jalur darat. Kebetulan pada saat itu dia pakai jalur darat untuk menuju ke Indomaret cabang Tegal, itu misalkan salah satu di Tegal. Jalur daratnya dia ada kendala pengiriman, kendala di dokumen, misalkan dokumennya nggak sesuai sehingga di gate itu nggak dibolehkan masuk. Sementara si Coca-Cola ini dia dokumennya lengkap, sama-sama pakai jalur darat tapi dokumen lengkap, sehingga sampai di Indomaret di Tegal, di salah satu Indomaret di Tegal, ternyata si Coca-Cola ini duluan sampai 1 hari lebih dulu sampai dibandingkan Sprite. Kemudian kalian yang mau datang ke Indomaret mau cari Sprite nih, udah saya mau nyari Sprite. Kemudian sampai sana kok cuma Coca-Cola. Eh, ada dua pilihan, apakah mau
tidak jadi beli atau beli Coca-Cola aja atau juga sama-sama minuman soda misalkan. Ya akhirnya dari sisi perusahaan kan Coca-Cola yang dapat untung karena dari satu lingkaran supply chain ini ada bagian yang terganggu si Sprite tadi seperti itu. Jadi eh, itu kalau kasusnya terjadi sekali. Nah, bagaimana kalau terjadi berkali-kali? Em, Perusahaan ini harus melakukan evaluasi di bagian mana yang menjadi hambatan proses supply chain tadi. Karena itu kan berdampak ke banyak hal, ke profit, kemudian ke daya saing jelas, ke apa namanya profit perusahaan tadi sudah saya sampaikan, kemudian ke benefit yang didapat, termasuk juga satu siklus itu. Siapa-siapa saja yang terlibat itu akan berdampak gitu. Makanya penting untuk menjaga bahwa supply chain ini memberikan apa namanya jaminan bahwa seluruh prosesnya dapat dapat dijalankan dengan baik. Nah ini hal-hal yang terkait dengan SCM. Kalau di sini dilihat eh, di SCM mulai dari ada manajemen yang mengurus terkait supply chain ini. Kemudian ada analisis untuk menganalisis apakah ada potensi gangguan atau potensi profit. Misalkan nih, ada rantai pasok yang dilakukan dalam proses perlu waktu distribusi 9 hari. Ternyata setelah dicek, dilakukan analisis, ada bagian-bagian yang bisa dipotong. Dipotong ini dalam artian nggak perlu sampai dua vendor yang ngirim ini untuk logistik misalkan. Tidak perlu sampai dua vendor yang ngurus. Cukup satu vendor, dia bisa ngirim itu dengan baik sampai ke tujuan. Dari segi cost memang lebih mahal, tapi pakai dua vendor akan jauh lebih mahal. Satu vendor lebih mahal sedikit, tapi tidak sampai lebih mahal dibandingkan dua vendor. Nah, itu beberapa analisis yang bisa dilakukan. Kemudian time to market. Sebaik-baiknya produk itu akan lebih baik produk yang lebih dulu sampai di market. Entah di produk yang diterima atau tidak, seenggaknya sudah ada branding yang tertanam di masyarakat bahwa oh cuma produk ini yang lebih dulu sampai di daerah saya gitu. Dia mungkin tidak langsung diambil atau dibeli oleh konsumen, tapi setidaknya di benaknya dia sudah tertanam bahwa oh ini produk yang pertama kali muncul di daerah saya gitu. Nanti mungkin akan ada produk lain masuk satu persatu, tapi produk pertama biasa yang lebih banyak diingat. Seperti contohnya kalau kita bicara, kalau saya sebut tentang air mineral di top of mind kita kan eh, biasanya kan langsung teringat Aqua. Karena itu produk yang pertama datang di masyarakat. Mungkin mulai ada produk seperti Le Mineral, Cleo dan sebagainya, tapi itu belum sampai bisa menyaingi benar-benar si produk pertama si Aqua ini. Begitu juga dengan misalkan sepeda motor. Sepeda motor orang kalau mungkin di daerah pedesaan, kalau di daerah saya di daerah-daerah pedesaan di Bali itu em, menyebut sepeda motor itu sebagai Honda gitu. Oh, udah pakai Honda, padahal itu mereknya Yamaha, itu mereknya eh, mungkin ada Ninja mungkin, atau mungkin yang lain. Tapi selalu bilangnya, oh, udah punya Honda gitu. Karena itulah informasi yang pertama diingat oleh konsumen ketika produk itu lebih dulu sampai di pasar. Atau misalkan kita contoh produk lain, pasta gigi. Pasta gigi kan ada banyak sekarang, ada Pepsodent, ada Ciptaden, ada eh, dan yang lain banyak, tapi kita lebih sering sebut dengan odol. Odol itu sebenarnya merek yang pertama kali muncul di masyarakat, pasta gigi merek odol. Itu yang sering dipakai asumsi bahwa odol sama dengan pasta gigi, padahal itu cuma merek. Itu adalah bagaimana meskipun produk kita tidak tidak apa namanya lagi ada di pasaran, tapi kita sudah menguasai market dengan kita lebih dulu muncul di market. Kemudian supply chain juga termasuk ke dalam plan jelas. Semua proses
dari hulu sampai hilir itu harus ada planningnya atau perencanaan, sehingga apa yang diharapkan dari sisi benefit, efisiensi, cost, dan yang lain itu bisa terencana. Meskipun nanti di kondisi-kondisi tertentu ternyata tidak sesuai dengan rencana, ada namanya istilahnya manajemen risiko untuk meminimalisir atau melakukan mitigasi apakah apa namanya, action yang tidak sesuai dengan rencana ini bisa tercover apa enggak, sehingga meminimalisir biaya yang timbul untuk melakukan recovery. Kemudian distribution adalah proses proses untuk melakukan distribusi ke konsumen, sehingga bisa konsumen untuk mendapatkan produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Termasuk juga procurement, profit, dan yang lainnya. Itulah bagian-bagian yang ada di SCM. Kemudian kalau saya jelaskan kembali terkait SCM dari pendapat para ahli, ini artinya saya ingin menyampaikan bahwa SCM ini adalah bagian atau hal yang sudah cukup lama umurnya. Jadi beberapa ahli pun sudah mengakui bahwa proses SCM ini sangat penting untuk diimplementasi di perusahaan manapun, karena bisa jadi meskipun kita bukan mengendalikan seluruh rantai itu, tapi bisa jadi kita adalah bagian dari rantai itu. Misalkan kita produsen, ya kita berada di bagian paling hulu. Misalkan kita konsumen, kita berada di paling hilir. Atau misalkan kita adalah apa namanya, delivery-nya, kita berada di tengah-tengahnya. Harga, mungkin di pertanyaan sebelumnya ada mahasiswa yang bertanya, gimana cara menentukan harga sebuah produk, HPP-nya, harga pokok penjualan, harga yang harus dipasarkan itu. Itu bergantung dari seberapa panjang supply chain ini. Selain dari sisi harga produknya sendiri, harga produknya berapa, harga harga produksinya berapa, kemudian ditambah dengan harga marketing, kemudian ditambah dengan harga distribusi. Itu akan menjadi harga final yang sampai ke masyarakat di retail. Nah, itu menjadi bagian satu kesatuan, sehingga mau nggak mau kita juga harus ikut di dalamnya. Kita harus tahu di mana sebuah produk itu diberi harga, sehingga ketika nanti kita terlibat di dalamnya, kita tahu berapa harga yang sebenarnya dan berapa harga wajar sebuah produk. Nah, ini beberapa pendapat para ahli terkait SCM. Ini dari William J. Stevenson. SCM adalah sebuah koordinasi dari rantai pasok yang sifatnya strategis. Tujuannya yaitu untuk menggabungkan antara pengaturan supply and demand. Nah, William J. Stevenson adalah seorang ahli manajemen terkenal di bidang operasi dan manajemen rantai pasok, terkenal dengan buku Operation Management. Nah, ini pengaturan supply and demand. Contoh seperti tadi, saya kembali pakai contoh di awal. Kalau misalkan kita sudah eh, apa namanya, tertarik atau pengen membeli sebuah produk minuman gitu misalkan, tapi ternyata ini demand-nya sudah ada dari sisi konsumen, tapi supply-nya ternyata belum siap. Produknya tidak ada di retail, kemudian ketika konsumen itu cari juga ke distributor, kita juga belum ada kirimannya dari produsen. Ternyata setelah dicek di bagian produsennya itu terhambat, misalkan bahan bakunya lagi habis, atau stok pendukungnya ternyata tidak tidak cocok dengan ketentuan gitu. Oke, nanti di slide-slide berikutnya saya akan jelaskan bagaimana caranya untuk menangani masalah-masalah tersebut. Jadi supply and demand itu perlu untuk eh, apa namanya, disesuaikan keseimbangannya sesuai dengan hukum ekonomi. Kemudian yang berikutnya dapat tadi dari Russell and Taylor, itu dua pengarang buku teks yang terkenal di bidang manajemen operasi dan dengan bukunya adalah Operation and Supply Chain Management. Menurut dua orang ini, SCM itu adalah proses pengelolaan informasi, produk, dan pelayanan
pada seluruh jaringan yang ada, baik itu pelanggan, pemasok, maupun perusahaan. Jadi, tidak hanya terbatas kepada ini supply dan demand, tapi juga apa yang ada di setiap jalur tersebut juga harus di maintain atau di manage. Mulai dari informasinya, informasi ini maksudnya produknya sudah sampai mana, ketika produknya tidak tersedia dari sisi konsumen atau dari sisi retail, itu kan bisa melakukan pengecekan. Oh ternyata produknya itu baru sampai di tahap distributor sedang disiapkan, sorry di produsen sedang disiapkan. Kemudian masuk ke tahap eh, apa namanya distribusi, itu juga ada informasinya. Jadi terus seperti itu sehingga dari sisi retail yang siap memasarkan produk ke masyarakat itu bisa menyampaikan informasi bahwa mohon maaf produk sedang dalam perjalanan, mungkin akan sampai 1 atau 2 hari lagi. Dan seterusnya sehingga ujung-ujungnya balik lagi ke CRM yang kemarin, ketika perusahaan ini kita berbicara perusahaan di setiap fase ya. Ada perusahaan yang bergerak di produksi, ada perusahaan yang bergerak di distribusi, ada perusahaan yang bergerak di retail. Ada saya persingkat jadi 3 aja. Perusahaan di bidang produksi, perusahaan di bidang distribusi, perusahaan di bidang retail. Nah, di masing-masing ini itu tentu memiliki konsumennya sendiri. Kalau perusahaan di bidang produksi itu customer-nya adalah distributor. Makanya biasa dikenal dengan B2B, business to business. Dia tidak melakukan pembelian secara eceran. Distributor ini punya pelanggan adalah retail. Kemudian retail punya pelanggannya adalah customer akhir. Nah, kalau misalkan CRM ini diterapkan di setiap perusahaan-perusahaan ini, itu akan membantu untuk mengelola, untuk menginformasikan bahwa oh ternyata ada delay pengiriman karena terjadi kendala di salah satu proses. Nah, itu bisa juga dipakai sebagai eh, membantu untuk memanage customer dia, biar nggak pindah ke perusahaan yang lain. Misalkan saya produsen baju, kemudian ada komputer juga perusahaan baju, ada komputer juga perusahaan baju yang sama dengan kualitas yang sama, tapi kita bisa maintain dengan baik bahwa produksi kita lagi terhambat, apakah berkenan untuk menunggu 1 atau 2 hari? Kalau misalkan berkenan, kita akan berikan apa namanya sebagai kompensasi berupa stok yang dilebihkan 10% gitu dari yang seharusnya. Jadi kalian bisa jual lebih murah dengan margin yang bisa kalian dapat lebih banyak seperti itu. Jadi ada banyak strategi yang bisa diterapkan oleh masing-masing perusahaan di setiap fase SCM tersebut. Kemudian pendapat juga dari Inyoman Pujawan, ini adalah sosok yang cukup berpengalaman di bidang manajemen rantai pasok, sudah memberikan konsultasi berbagai perusahaan dan nanti berbagai masalah SCM. Nah, menurut beliau, SAP SCM adalah suatu pendekatan produk yang terintegrasi dalam pengelolaan aliran produk, informasi, dan uang yang melibatkan pihak-pihak dari hulu ke hilir yang terdiri atas supplier, pabrik, serta jaringan distribusi dan jasa logistik. Ya. Nah, ini ada tambahan dari pendapat sebelumnya, bahwa tidak hanya produk dan informasi, tapi juga uang yang melibatkan antar pihak-pihak ini. Karena yang mana, kalau misalkan kita bicara terkait eh, distribusi sebuah produk atau mungkin jasa, itu pasti juga ada aliran uang di sana. Uang yang diberikan kepada perusahaan distributor, kemudian perusahaan logistik, kemudian kepada eh, apa namanya kepada retail, itu juga ada perputaran uang di sana. Jadi kalau misalkan di setiap fase ini ada kesalahan, misalkan ada kendala, bukan hanya produknya yang bermasalah,
bukan hanya informasi bermasalah, tapi juga uangnya juga akan terkendala yang berdampak ke profit ataupun benefit yang didapat oleh masing-masing perusahaan ini. Nah, ini em, SCM ini mengacu pada semua kegiatan yang diperlukan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau layanan, serta pekerjaan yang diperlukan untuk mendistribusikan dan mengirimkan produk atau layanan tersebut kepada mitra dan akhirnya kepada pelanggan. Dan ini berlaku untuk tahap perencanaan serta transfer dan pengelolaan informasi dan modal yang terjadi di seluruh rantai pasok. Nah, SCM sendiri itu terdiri dari 5 komponen, yaitu perencanaan, pengadaan, manufaktur, pengiriman, dan pengembalian, yang nanti akan saya jelaskan. Nah, ini manfaat SCM di dunia kerja. Kalau di eh, seperti ini juga berlaku di hampir semua perusahaan. Manfaat yang pertama adalah itu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan. Karena kalau misalkan nih kita sebagai pemasok, terus eh, produsennya ternyata eh, menghasilkan produk lebih awal dari yang seharusnya. Misalkan kita sudah sampaikan bahwa kita akan terima tanggal 5 Mei, tapi si produsen ternyata lebih cepat kerjanya. Oh, produknya udah siap 4 Mei, kalau mau diambil silakan. Sementara pada saat itu tim distributor itu baru siap di tanggal 5, baru siap tanggal 5, sehingga si produsen ini akan mengantisipasi misalkan ini produk mentah gitu ya, produk yang ada kadaluarsanya cepat, maka dia akan melakukan berbagai hal, misalkan dengan diawetkan terlebih dahulu atau mungkin ada proses-proses yang lain, sehingga sampai di tangan konsumen itu masa kadaluarsanya tidak terlalu mepet. Itulah kenapa koordinasi dan kolaborasi antara semua pihak itu penting supaya bisa tahu update terkait produk yang uh, diproses gitu. Kemudian manfaat kedua adalah pengelolaan inventaris yang lebih efisien. Nah, ini misalkan terjadi seperti di retail. Di retail itu produknya ternyata sampai di retail tidak semua laku di konsumen atau produknya masih banyak sekali belum dibeli. Sudah menggunakan cara promosi, sudah menggunakan cara diskon dan yang lainnya, atau produknya di combine dengan produk yang lain, tetap produknya belum ada. Sementara eh, produsen ini sudah punya jadwal untuk mengirimkan, distributor juga sudah punya jadwal untuk mengirimkan. Si retail ini akan mengupdate terus setiap hari stok openingnya. Oh, ternyata produk saya masih sekian, jadi saat ini saya belum terima produk baru, mungkin dialihkan ke retail yang lain. Jadi tidak terjadi overstock yang menyebabkan kerusakan produk di tempat retail. Kerusakan produk ini meliputi barangnya pecah atau mungkin kadaluarsanya sudah lewat, atau apa namanya, terjadi kekeliruan dan yang lainnya. Itu bisa karena untuk melakukan penyimpanan stok itu juga perlu biaya dari sisi masing-masing proses ini. Sehingga stok itu idealnya adalah sesuai dengan berapa keluar, sekian yang masuk. Tidak boleh ada kelebihan, tidak boleh ada kekurangan. Itu idealnya, tapi di saat sekarang untuk mencapai kondisi ideal itu kadang-kadang agak susah. Seringan kelebihan atau kekurangan. Nah, itu kan berdampak ke harga produk itu sendiri. Kalau seperti hukum ekonomi kan ada supply demand. Ketika demand atau kebutuhan itu banyak, tapi supply-nya tidak lancar, nah itu akan menyebabkan harga melambung. Misalkan seperti contoh distribusi beras itu misalkan. Ternyata di petani ini bagus berasnya, apa namanya, dari sisi produsennya bagus, dia sudah panennya bagus, berasnya bagus. Kemudian ternyata sampai di masyarakat kok mahal. Ternyata ada pengepul-pengepul yang menimbun beras sehingga terjadi kelangkaan.
Terus retail yang punya stok sedikit, mau nggak mau dia harus naikin harga. Nah, ketika harga naik, baru si pengepul ini mengeluarkan sedikit demi sedikit pasokan yang dia punya, sehingga dia mendapat keuntungan lebih. Sebenarnya ini praktek yang kurang bagus, bahkan udah mulai banyak kan di oknum-oknum yang ditangkap. Tapi terlepas dari itu, di bagian SCM itu penting untuk mengetahui informasi ini, barang yang saya kirim dari produsen ke konsumen kok belum sampai ya. Ternyata penyebabnya adalah di salah satu distributor. Itulah fungsinya SCM juga untuk memantau produk kita itu sudah sampai di mana. Produk kita itu terhambatnya di mana, kok konsumen nggak dapat. Itu juga bisa dipakai sebagai analisis. Kemudian penurunan biaya operasional. Beberapa perusahaan logistik itu sudah menggunakan SCM untuk mengidentifikasi jalur pengiriman yang lebih efisien. Nah, ini pernah juga saya sampaikan di kuliah sistem pengambil keputusan, di mana untuk menentukan titik terendah dari biaya operasional yang dikeluarkan oleh penyedia jasa logistik ini, dengan memperhitungkan jalur-jalur yang harus dilewati. Opsinya ada beberapa, misalkan lewat eh, jalur daratnya lewat apa namanya, lewat pelabuhan dulu, lewat pelabuhan Ketapang, kemudian lewat Bali, kemudian terus ke NTT, NTB, NTT, kemudian lanjut lagi sampai Papua lewat jalur darat dan lewat jalur laut menggunakan logistik atau si logistik ini menggunakan freight forwarding, menggunakan airway bill, menggunakan apa namanya pesawat, biayanya berapa? Mungkin pesawatnya sampai ke mungkin pertama darat dulu sampai di Bali baru pakai pesawat, biayanya berapa? Kemudian mungkin dia full pakai jalur jalur laut dari Jawa Tengah jalur laut sampai ke Papua semuanya lewat jalur laut. Semua akan berdampak ke eh, apakah eh, seberapa besar profit yang didapat. Jalur laut memang lebih lambat, tapi biayanya akan lebih murah. Kemudian jalur pesawat itu kan lebih lebih cepat, tapi harganya akan lebih mahal. Nah, sekarang kita akan lihat si perusahaan logistik akan lihat, dia akan konfirmasi ke retail. Apakah retail mungkin 1 bulan lagi? Sekarang kita belum perlu. Oke, kalau seperti itu diambil keputusan untuk kita pakai jalur laut sehingga bisa dari sisi biaya kan efisien, tapi secara waktu juga masih bisa sampai dalam 1 bulan. Nah, itulah beberapa cara-cara yang bisa digunakan oleh perusahaan logistik untuk membuat pengiriman lebih efisien dan tentu saja biaya transportasi lebih murah. Karena dari beberapa pilihan tersebut tidak mengganggu proses pengiriman, tapi biayanya juga akan jauh lebih efisien. Kemudian manfaat tes yang berikutnya adalah peningkatan respon terhadap perubahan pasar. Misalkan apa namanya, perusahaan ini, sorry, tren pasar saat ini itu sekarang berbondong-bondong untuk punya produk eh, pakaian itu misalkan pakaian tip merek merek tertentu, merek A gitu misalkan. Kemudian merek A ini ternyata punya kelebihan-kelebihan, misalkan dia kalau di apa namanya di eh, badan itu enak dipakai, nyaman, nggak panas. Tapi ketika misalkan trennya berubah, orang tidak lagi pakai baju A karena sudah ketinggalan zaman itu misalkan, dan perubahan itu hanya karena misal ada influencer gitu yang sudah eh, apa namanya menyampaikan bahwa produk B ini bagus karena bla bla dan sebagainya. Tiba-tiba tren berubah, sementara di retail itu sudah numpuk baju A ini yang buat nggak mau harus segera mengkontak produsen bahwa kita perlu banyak produk B karena ternyata animo masyarakat lebih banyak ke sana. Jadi perubahan pasar ini bisa langsung diproses tanpa harus menunggu
bulan-bulan kalau tanpa ada SCM ini. SCM ini akan membantu menginformasikan di setiap fase itu bahwa ini loh produk yang paling dicari saat ini oleh masyarakat. Ini loh yang dicari oleh konsumen, sehingga untuk meningkatkan penjualan si produsen di setiap proses itu akan membuat sebuah kesepakatan untuk oke, produk ini akan diutamakan untuk didistribusikan terlebih dahulu. Karena balik lagi ujung-ujungnya adalah eh, mana yang banyak dibeli konsumen itu akan membuat penjualan meningkat dan akan membuat tambahan benefit bagi perusahaan. Nah, ini sedikit terkait mengapa SCM itu penting. SCM itu semakin menjadi prioritas utama karena pemimpin bisnis itu menyadari rantai pasok itu kritis. Eh, apa namanya? Itu sangat-sangat berpengaruh terhadap keuntungan bisnis. Kalau misalkan seperti tadi saya sampaikan, ternyata dalam fase proses distribusi itu ternyata ada bagian yang tidak lancar, ibaratnya kayak kita ngalirin air dari pakai pipa